Banyaknya kasus terdiagnosis COVID-19 PMA yang menjadi celah pencegahan pandemi juga menguak masalah asrama pekerja dan perusahaan manajemen medis. 医管公司这边如果有留宿移工的情况，也是要原则上一人一室啦哈，那不然至少也要遵守我们的这个自主健康管理，地方政府协助去清查这21家的这个医管公司，那如果有违反这个照顾服务的规定的我们就要求他要来改善。 Menteri Ketenagakerjaan Xu Mingchun akan memberikan batas waktu perbaikan jika ada pelanggaran. Sebelum pandemi, agensi akan mengatur PMA yang datang tinggal di asrama khusus untuk cek kesehatan dan menjalankan prosedur pelaporan sebelum ke rumah majikan atau perusahaan. Namun, lingkungan di asrama tersebut tidak baik. 好几十个人挤在一个10平的房子，或甚至一栋楼有100多个人，然后厕所只有2、3间这样，所以其实大部分的移工对于那个晚上的经验都是觉得是很糟糕的。 Ormas menyerukan penyelidikan dan perbaikan asrama secara masif. Ormas juga menyoroti apa yang dilakukan dan tanggung jawab perusahaan manajemen medis. 我们也要问劳动部，这个医管公司除了接送移工之外，其他业务是什么呢？如果他在接送移工这部分其实就是仲介服务的延伸的话，那凭什么劳动部管不着？仲介服务的这个面向，如果雇主或移工没有违法，其实罚不了仲介的。 所以这个是就业服务法上对于仲介的侵放。 Ormas menganjurkan mobilitas tenaga kerja lintas batas harus dipegang dan dikelola bersama oleh pemerintah kedua belah pihak guna menghindari penyimpangan. JJJ menjadwalkan pengeluaran ketentuan manajemen kesehatan PMA, perusahaan manajemen medis, dan penataan asrama pada tanggal 9. Jika masih terdapat tinggal berkerumun dan dalam keadaan serius, tidak hanya akan diberikan batas waktu perbaikan, tetapi akan langsung didenda. Peraturan terkait diperkirakan akan keluar sebelum akhir tahun. Jalur kereta api Lui Fang Ho Tong ditimpa tanah longsor akibat hujan deras Jumat lalu. Pengerukan reruntuhan dengan mesin masih berlangsung di bawah hujan dalam 5 hari terakhir. 土石清运部分看起来比较慢，但是现在豪雨的问题、土石含水量过高的问题，我们在克服以外，事实上我们边坡稳定的话，土石量也是可以下修。 Untuk mempercepat proses pembersihan, staf teknik memompa air, membongkar tiang listrik, dan menanamkan tiang rel untuk memperkuat lereng. TRA di pagi hari mengatakan upaya yang dilakukan telah berhasil mencegah tanah longsor. Tahap stabilisasi lereng berikut akan segera dilakukan dan merasa optimis dengan perkembangan proyek perbaikan. TRA juga mengatakan jumlah pembersihan tanah longsor saat ini hanya 3.020 meter kubik. Tetapi jika lereng bukit stabil, jumlah tanah longsor yang perlu dibersihkan akan berkurang. Selain itu, Menteri Perhubungan Lin Chia-long mengatakan perbaikan akan diusahakan selesai pada tanggal 13. 1,2 juta dosis vaksin yang dikembangkan Tiongkok tiba di Indonesia pada tanggal 6. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan penanaman vaksin akan dilaksanakan di seluruh Indonesia pada paruh kedua bulan Januari. Bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu. Pandemi sedang memanas di Indonesia dengan 580.000 lebih kasus terdiagnosis. Selain 1,2 juta vaksin tersebut di atas, 1,8 juta dosis vaksin gelombang kedua juga akan tiba pada Januari tahun depan beserta jutaan bahan baku yang akan dialihkan ke perusahaan pembuat vaksin lokal di Indonesia untuk diproduksi. Di bawah kemelut pandemi COVID-19, penyakit misterius muncul di India Selatan yang menyebabkan setidaknya 1 kematian dan hampir 300 orang dirawat di rumah sakit. Diketahui bahwa kasus pertama muncul pada tanggal 5. Dokter lokal mengatakan baik pasien tua maupun muda mempunyai gejala pusing, mual, muntah, sakit kepala, dan gejala mirip epilepsi yang tidak jelas penyebabnya. Reuters mengutip laporan media lokal bahwa semua sampel darah pasien telah dikirim ke laboratorium, tetapi sejauh ini tidak ada virus yang terdeteksi dan dinyatakan negatif untuk virus corona. Pandemi di India sebagai negara kedua terbanyak kasus terdiagnosis sedikit mereda. Jumlah kasus terdiagnosis harian berada di bawah 40.000 kasus dalam 8 hari ini. Pejabat India mengatakan jumlah kasus aktif telah menurun menjadi sekitar 400.000 kasus terendah dalam 138 hari.